Jadi singkat saja, ketika Al-Fakir usia 19 tahun di pondok pesantren Al-Wardayani, asuhan Al-Alim Al-Alamah Al-Mutafannin Al-Mutqin Syekh Sofiullah Badruddin Al-Wardayani rahimahullah rahmatal abrar. Ketika Al-Fakir ingin berangkat melanjutkan pesantren ke Mekah ke Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, namun guru Al-Fakir melarang. Minta izin kemanapun melarang. Tidak diizinkan untuk mondok lagi kecuali harus buka pondok pesantren pada usia 18 ke 19 tahun. Al-Fakir bingung, masih muda, kalau sekolah baru SMA. Karena sudah mengejar di pesantren di Al-Wardayani 2 tahun. Dalam keadaan bimbang, Al-Fakir akhirnya mengikuti, pasrah terhadap perintah guru. Bukalah pondok pesantren tahun 89 di Bogor, lalu pindah ke kampung ke daerah pribadi di tahun 90. Pada saat bulan Ramadan pertama setelah selesai sanlat, waktu itu sanlat dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 25, hatam kitab 7, tafsir Jalalain, Alfiyah, Johar Maknun, Ukudul Juman, Samsiyah, Waladiyah. Mantek. Jadi waktu masih muda kuat, itu berturut-turut selama 7 tahun. Terjadilah jahdul bala, killatul mal wa kasratul iyal. Biasa, santri pertama, ustadz pertama. Sehingga merasa hampir putus asa, hidup di hutan. Waktu itu Al-Putuyah belum ada jalan. Setelah selesai puasa salat Ramadan, Al-Fakir bersama santri yang dari Jakarta, Tegal, Parang Atas, Mampang Perapatan. Al-Fakir usia 19, santri pada saat itu umur 29 tahun. Jadi saat itu antara santri dengan murid, tua murid. Nah, Al-Ustadz Kiai Haji Zikrillah yang di Tegal, Parang Atas, Mampang, yuk kita ziarah setelah selesai. Ziarah. Al-Fakir itu sudah hampir putus asa untuk jadi kiai kampung, ingin menjadi kiai kota. Karena terjadi jahdul bala. Akhirnya khalwah riadoh di tempat ini untuk minta petunjuk pindah dari kampung ke kota. Pada saat itu sangat luar biasa. Di malam ke-29, malam 29, orang lain sudah sibuk lebaran, kita masih di luar Batang. Dalam keadaan perut lapar. Kebutuhan banyak, duit teboga. Terjadi jahdul bala. Keluarlah cahaya dari sini. Sampai tembus ke Al-Putuyah. Keluarlah cahaya dari sini. Sampai tembus ke Al-Putuyah. Dengan kalimat as-sabat nabat. Sejak itu Al-Fakir walaupun di kampung, di gunung, di hutan belantara, yakin dengan petunjuk itu, maka diteruskanlah di tempat itu hingga sekarang. Alhamdulillah. Itu pun atas petunjuk guru. Al-Alim Al-Alamah Al-Marhum Al-Maghfurlah Al-Mutafannin A.A. Sofiullah Al-Wardayani rahimahullah rahimatal abrar. Karena beliau pun sering ziarah ke sini. Setiap ada kesulitan diarahkan malam Jumat atau malam Rabu baca surat Yasin 41 kali, jangan robah katanya. Ya diikutin, maksudnya guru ternyata supaya khusyuk. Hingga sekarang, dari tahun 91 sampai tahun 2000 Al-Fakir terus bolak-balik sering ketemu pejabat malam Jumat di sini. Saya tahu pejabat-pejabat itu. Namun setelah tahun 2000, apalagi setelah 2013 memimpin FPI Banten, apalagi sekarang kalau jarah ke sini akhirnya bukan jarah, capek salaman. Jadi akhirnya dari rumah saja. Namun para santri saya, ada santri Al-Putuyah yang diwisuda itu pasti. Sudah dipastikan 99% sebelum mereka membuka majlis dan pondok pasti riadoh di tempat ini. Karena karomahnya mujarrab luar biasa. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus salah satu karomah yang sangat mujarrab. Alhamdulillah. Katanya nggak boleh nyebutin Habib. Sebul karomah. Bahas jangan. Panjang. Nanti jadi viral lagi oleh cebong-cebong. Biarin. Saya memperingatkan guru saya, imam besar, supaya tidak terlalu panjang, saya panjangin saya. Pertama ingin saya sampaikan,
nasihat dari sahabat Nabi as-sahabiyul jalil Al-Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, man wasa